Kenapa saya paling suka tentang HKSR? Karena HKSR itu berbicara tentang diri kita sendiri. Selama ini anak-anak remaja dengan disabilitas, mereka itu rentan sekali untuk mendapatkan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Terkait dengan hak kesehatan seksual reproduksi, persoalan yang paling sering terjadi sebelumnya adalah kekerasan seksual bagi anak perempuan ya dan remaja. Dan itu kebanyakan kalau kekerasan dialami, mereka tidak mempublis ke permukaan. Mereka merasa malu dan merasa juga tidak ada yang melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang mereka alami selama ini. Dan saya pikir persoalan-persoalan itu juga terjadi karena edukasi bagi mereka sendiri dan bagi orang tua itu jarang dilakukan begitu. Sebelum adanya Kespro atau HKSR yang dilakukan oleh Yasalti di sekolah kami, jauh sebelumnya sekolah kami mengalami masalah. Dalam hal ini anak-anak yang tinggal di asrama itu pernah mengalami kasus pelecehan seksual, ya, pelecehan seksual dan diproses hingga ke kepolisian. Namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian. Setelah kami bergabung dengan Yayasan Salti, kami pertama diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan di situ kami diajak, kemudian juga dari Yasalti sendiri melakukan pendampingan untuk anak-anak disabilitas untuk mereka mendapatkan akses layanan di puskesmas. Di situ baru kami tahu ternyata anak-anak disabilitas ini banyak di wilayah Kecamatan Kambera, wilayah kerja puskesmas Kameniru, yang memang mereka harus memerlukan satu layanan kesehatan yang selama ini mungkin bukan hanya terabaikan. Memang kami tidak terpikirkan dalam pelayanan kami bahwa mereka ini membutuhkan layanan, tidak seperti itu. Anak angkat tapi bapaknya lakukan kasus tadi perkosa terhadap anaknya, jadi mama tirinya sendiri yang lapor ke sini, lapor ke kami. Jadi kami ambil anaknya, bawa ke rumah aman. Di sana kita merawat anaknya dari ada orang di rumah aman. Jadi mereka sudah yang memberikan sehingga anak ini juga bisa traumanya bisa kurang. Ya, karena menjadi salah satu tugas dari dinas di bidang kesehatan, yaitu melakukan kampanye untuk upaya-upaya promosi di masyarakat. Sangka saya dengan HKSR ini ya, hak kesehatan seksual dan reproduksi, dengan terlibatnya dinas kesehatan di dalamnya itu berdampak baik terhadap program yang dijalankan di bidang kesehatan, karena kita memberikan edukasi ya, memberikan promosi KIE tentang kesehatan seksual dan reproduksi kepada masyarakat sehingga mereka memahami ya bahwa betapa pentingnya kita memelihara kesehatan terutama yang berhubungan dengan seksual dan reproduksi. Karena menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terpapar informasi dan juga mereka bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Pemahaman anak-anak jadi semakin berkembang ketika adanya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Artinya yang lalu sebenarnya sepertinya tabu untuk mempelajari tentang kesehatan reproduksi itu, misalnya menyebut alat kelamin saja itu tabu. Kemudian menceritakan tentang pergaulan bebas itu tabu. Tetapi setelah ada pemahaman tentang kesehatan reproduksi, akhirnya wawasannya sedikit terbuka,
bagaimana mereka menghargai diri sendiri atau mereka bergaul di lingkungan sekolah maupun di rumah seperti itu. Yang paling menarik buat saya itu ya HKSR. Tidak hanya pada alat reproduksi kita, tidak. Dia juga mencakup tentang pergaulan kita. Setelah itu bagaimana pergaulan kita, karena ketika kita membangun pergaulan yang bagus, yang sehat, akan menciptakan pergaulan yang sehat juga. Yang bisa saya terapkan yaitu bagaimana menjaga diri saya, karena menjaga diri itu sangat penting, apalagi terhadap anak perempuan. Karena anak perempuan itu sangat rentan, bukan hanya yang non-disabilitas, tapi juga anak-anak dengan disabilitas. Apalagi disabilitas itu sangat rentan. Karena sering dibilang, oh ini gampang, ini mudah ya, kita goyang dikit kan bisa. Kayak gitu kan orang sering ngomong begitu. Tapi dengan adanya edukasi dan sosialisasi, anak disabilitas pun dapat tahu dan dapat mengerti. Ketika anaknya berpendidikan, bahkan dia punya perhatian juga dari SLB, bahkan dari sosial, ya Salti, maka kedua orang tuanya kami, Lia ini sangat berbangga lebih bapaknya ini, karena tadinya diterima di sekolah begitu. Biarkan saja kan dia sudah ini pincang begini, biar sudah dia begitu. Oh jangan, saya bilang, yang walaupun dia pincang, saya berusaha ke sekolah sampai anak ini, saya begitu. Saya ingin sekolah agar saya ingin membuat orang tua saya bangga bahwa meskipun saya disabilitas, saya bisa. Mama dan bapak tidak sia-sia membesarkan anak dengan disabilitas. Semua perjuangan itu buat mama dan bapak. Itu semua buat kesabaran dan keikhlasan sudah merawat saya, sudah mendidik saya sampai dengan detik ini. Harapannya Mama Giga agar informasi tentang hak kesehatan seksual reproduksi ini bisa terus disampaikan. Pemerintah juga mendukung sehingga banyak orang muda, bahkan orang tua, bahkan masyarakat umum lainnya yang tahu tentang informasi ini, sehingga itu bisa membantu mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Sumba Timur.